Baik, untuk part 2 mungkin kita langsung pindah saja ya ke origin. Nah, di sini data strain dan stressnya sudah saya copy paste gitu ya dari Excel. Kemudian kita akan membuat kurva stress strain ulang gitu ya dengan menggunakan origin. Nah, kita blok dulu strain stressnya, kemudian kita klik garis linear pada ujung. Nah, di sini kita juga harus sebentar, kurva stress strain. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwa kurva menggunakan origin ini memang perlu sedikit di setting gitu. Seperti yang kita lihat gitu ya bahwa si kurvanya itu mengapung gitu, tidak pas pada sumbu X maupun Y-nya gitu. Maka kita setting dengan axis, kita jadikan 0, vertikalnya juga kita jadikan 0. Oke, nah sekarang kurvanya sudah di bawah kan ya. Tadi di Excel pada part 1 kita sudah menemukan 2 titik, yaitu titik putus dan titik maksimum. Kita pindahkan ke kurva origin ini gitu ya, dimana titik putusnya itu di 333,2230 gitu. Kita cari menggunakan data reader, kurang lebih di sini ya, di sini. Kemudian kita double klik. Nah, kemudian muncul ya labelnya dengan sendirinya gitu. Kita tambahkan titik B. Oke, selanjutnya kita juga menemukan titik maksimum, yaitu berkisar di 456. Ya, 456. Nah, di sini juga kita kasih label ya, berupa titik M. Oke, nah kita sudah menemukan 2 titik gitu ya, di mana kedua titik ini memang saling berkaitan, di mana ketika ditambahkan satu beban, maka ketika ditambahkan satu beban pada material, maka tegangan ini akan mencapai titik yang maksimum, yaitu pada titik M ini. Nah, pada titik ini merupakan tegangan maksimum yang memang dapat ditahan oleh material tersebut gitu. Nah, mulai terbentuklah leher atau necking. Nah, apabila keadaan itu terus berlanjut gitu ya, maka stresnya itu akan menurun, dan ketika semakin berkurang, material pun akan patah atau mengalami kerusakan yang ditandai dengan titik B ini. Nah, kemudian pada kurva stress strain ini memiliki 2 deformasi atau 2 perubahan, yaitu deformasi elastis dan deformasi plastis, di mana pada deformasi elastis ini terjadi karena tegangan dan regangan itu proporsional, artinya membentuk satu kurva yang linear satu sama lain gitu. Kemudian sedangkan kalau yang deformasi plastis itu bersifat non-reversible, jadi ketika satu material ada pada titik daerah deformasi plastis, maka material ini bersifat non-reversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semulanya gitu. Nah, berdasarkan hukum Hooke, regangan dan tegangan ini atau stress dan strain ini akan membentuk satu kurva yang linear gitu, yang memang gradiennya ini dinamakan dengan modulus Young. Nah, modulus Young ini dapat dikatakan sebagai tingkat kekakuan material gitu. Jadi parameter seberapa mudahnya suatu material ini tuh dapat kembali ke bentuk semula gitu. Jadi ketika semakin curam gradien, semakin ekstrim gitu ya gradiennya, atau semakin besar gitu, maka semakin kaku pula material tersebut gitu. Jadi memang dari modulus yang ini kita dapat memprediksi suatu material gitu ya, sehingga kita memang memerlukan
data modulus yang ini, kita harus membuat kurva modulus yang. Nah, caranya yaitu kita menebak atau memperkirakan data mana yang bisa membentuk suatu kurva yang linear gitu ya. Nah, ini dapat digunakan gitu ya. Kita dapat memperpanjang kurvanya, dan ini memudahkan kita gitu untuk memperkirakan di mana sih data yang memang mempunyai kelinearan yang bagus gitu. Nah, setelah saya amati dan saya perhitungkan gitu ya, data linear yang sudah ada gitu berkisar pada data ke 89 hingga 124. Jadi kita coba insert saja kurvanya. Kemudian kita select data, kita add, kita namakan kurva modulus yang. Kemudian series X-nya kita 89 sampai yang ini kan ya. 89 sampai 124. Kita cari 124. Nah, ini. Nah, kemudian data Y-nya 89 juga sampai 124. 124. Oke. Nah, kita lihat ya kurvanya. Kita juga bisa menambahkan axis title-nya juga gitu ya. Sama seperti kurva stress strain yang tadi, kita namakan ini stress. Kemudian yang ini itu strain. Nah, untuk mengetahui apakah suatu kurva ini linear atau tidak, kita memunculkan regresinya kan sama R-nya gitu. Nah, kita munculkan. Nah, ini dia. Di mana R-nya ini sebesar 0,999. Angka yang cukup bagus, dan memang R kuadrat ini memiliki kisaran tertentu kan, yaitu minimalnya 0,9995 gitu. Jika kurva kita memiliki regresi yang kurang dari 0,9995, misalnya 0,9994 dan seterusnya gitu, maka bisa kita prediksi, bisa kita modif ulang datanya dengan menambahkan atau mengurangi data gitu yang sudah di-select gitu dalam kurvanya. Nah, ini sudah dihasilkan ya regresinya. Nah, kita juga dapat membandingkan nih hasil slope dan intercept jika digunakan Excel, dan menggunakan origin gitu. Nah, kita copy ulang saja datanya, itu 9 sampai 124 ya, 124. Kita copy, kita pindahkan ke origin. Oke. Kita tambahkan sheet-nya. Oke. Nah, sini. Kemudian kita copy juga data Y-nya. 124. Kita pastekan. Oke. Nah, kemudian kita blok. Nah, ini teman-teman ya kurvanya gitu. Cukup linear untuk menghasilkan intercept dan slope-nya. Sebentar. Kurva modulusnya. Nah,
Sama seperti kurva straight line tadi, kita lihat bahwa kurvanya memang mengambang gitu ya, tidak kena ke sumbu X maupun sumbu Y. Tapi ini sejujurnya memang tidak terlalu berpengaruh karena yang berpengaruh adalah kemiringannya. Jadi mungkin kita langsung saja ke analisisnya, kita fitting, kemudian linear fit, kita open dialog. Nah, oke. Nah, ini merupakan data yang akan muncul ya. Di sini terdapat intercept-nya, kemudian slope-nya gitu. Nah, kita bisa bandingkan nih dengan hasil yang didapat menggunakan Excel. Tuh. Oke. Nah, kita masukkan saja ya datanya ke sini, slope-nya. Karena memang nanti slope dan intercept-nya dipakai gitu. Intercept slope-nya itu di 117 7,7 79678 1117778, kemudian interceptnya negatif 6,09839. Oke. Nah,